Shalom saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Di mana tema yang hari ini yang saya angkat adalah keselamatan yang salah dimengerti. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan tolong kami agar kami sungguh-sungguh mengerti tentang anugerah keselamatan yang sudah Engkau nyatakan, yang sudah Engkau berikan buat kami. Agar kami benar-benar meresponnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami mengerti Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema hari ini adalah keselamatan yang salah dimengerti. Yang ingin saya ungkapkan adalah bukan berarti saya mensalahartikan pengajaran-pengajaran tentang keselamatan yang sudah ada sekarang ini. Tetapi saya hanya ingin mengajak saudara untuk lebih sungguh-sungguh merenungkan arti keselamatan dari sudut pandang yang saya juga dapat. Dan selebihnya saudara harus merenungkannya kembali secara pribadi, agar saudara benar-benar mengerti. Benar-benar di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi, apa yang saya sharingkan hari ini hanyalah untuk membantu saudara melihat arti keselamatan dari sisi yang lain, yang mungkin dapat membantu saudara lebih mengerti dengan sempurna. Dari semua pengertian tentang keselamatan yang saudara dengar dari khotbah-khotbah yang pernah saudara dengar, semoga kiranya Roh Kudus membantu saudara semakin sempurna di dalam pengertian saudara tentang arti anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan saya juga menganjurkan saudara juga mendengar tema renungan saya yang sebelumnya, yang saya angkat dengan tema 7 konsep hidup baru di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Mari kita langsung mulai dengan pembahasan hari ini. Saudara, konsep hidup itu sangat mempengaruhi langkah hidup kita, pola hidup kita. Sebenarnya untuk mengerti arti tentang keselamatan, mau tidak mau kita harus melihatnya dari satu sisi, yaitu bahwa Allah mengasihi kita. Ingin mengerti tentang anugerah keselamatan, kita harus lebih memperdalam pengertian kita tentang apa itu prinsip kasih. Apa itu kasih? Hanya yang benar-benar saling mengasihi sudah seharusnya akan selamanya ingin tinggal bersama. Mereka ingin tinggal bersama ya bukan karena dipaksa, ya bukan karena harta yang mengikat mereka, ya bukan karena pemberian-pemberian secara materi yang membuat mereka ingin tetap tinggal bersama. Tetapi sepasang, kalau boleh kita katakan, suami istri atau sejoli, mereka ingin tinggal bersama, yaitu karena mereka benar-benar saling mengasihi. Ketika kita memutuskan dengan ketulusan untuk mau menerima kasih seseorang yang sudah dinyatakan terlebih dahulu kepada kita. Jika ada satu orang mengatakan, saya mengasihimu, saya mencintaimu. Nah, pada saat kita ingin merespon kasihnya, maka sudah seharusnya kita rela melakukan segala sesuatu untuk dia yang kita kasihi. Tanpa paksaan, tanpa tuntutan ingin dibalas dan segala macam. Inilah prinsip kasih. Kasih yaitu ketulusan. Saudara, mengerti tentang arti keselamatan, bisa juga kita melihatnya dari contoh hidup berumah tangga. Hidup berumah tangga atau menikah dimulai dengan di mana kedua pasangan itu saling mengenal, yaitu di dalam masa periode pacaran, kemudian menikah. Pada waktu menikah, setiap orang juga berharap rumah tangganya sempurna, bahagia, dan utuh selamanya. Tentu kebahagiaan, kesempurnaan yang mereka harapkan, yang di setiap orang sepasang suami istri harapkan, yaitu tentu harus melewati suatu proses, di mana proses di awalnya ya mungkin suatu, kita bisa katakan proses bulan madu. Kasih itu masih hangat,
masih menggebu-gebu. Tapi kemudian setelah mempunyai anak dan kemudian setelah mulai banyak tuntutan, tanggung jawab yang harus dipenuhi, disitulah kasih itu mengalami suatu ujian. Jadi saudara, bukan resepsi pernikahan yang sempurna yang menentukan sempurnanya, bahagianya, langgengnya suatu pernikahan di kemudian hari. Tetapi setelah proses resepsi pernikahan, setelah itu, di mana kedua pasangan suami istri ini, mereka menjalin yang namanya hubungan yang sungguh-sungguh, ingin saling mengerti, ingin saling melengkapi, ingin saling mengasihi. Mengapa? Oleh karena itu, di dalam sebelum pernikahan, kita harus mempunyai konsep yang benar-benar cukup matang, cukup kuat tentang apa itu rumah tangga. Karena kalau tidak, tanpa diawali dengan konsep yang matang tentang berumah tangga, maka tentunya perjalanan hidup berumah tangga yang tentu akan banyak lika-likunya, banyak persoalannya. Kalau kita di awal-awal tidak mempunyai konsep yang matang di mana suatu suami istri harus saling mengerti, bagaimana kita berbicara, memaklumi atau menerima sifat-sifat anak kita, bagaimana cara kita mendidik. Tentu kalau kita tidak mempunyai konsep yang matang, tentu kita akan melewati kehidupan rumah tangga kita dengan sangat-sangat mungkin sulit. Karena di tengah-tengah perjalanan mungkin ada percecokan, ada hal-hal saling mungkin salah mengerti, mungkin akan sangat sulit sekali diatasi, diselesaikan. Kalau kita di awalnya, kita tidak mempunyai konsep yang matang tentang apa itu hidup berumah tangga. Dan tentunya yang namanya hidup berumah tangga yang sempurna, bahagia, yang benar-benar bahagia, yaitu di mana sepasang suami istri benar-benar bisa saling menerima dan benar-benar saling ingin mengasihi dengan tulus. Jadi sempurnanya, bahagianya suatu rumah tangga bukan dibangun oleh karena adanya harta, oleh karena adanya materi, tetapi karena dari dasar hati yang tulus. Hidup kerohanian juga demikian, di mana sebelum kita dibaptis kita mendengar Injil. Dan pada saat kita percaya Tuhan, dibaptis, disitulah kita harus membangun konsep yang benar-benar kuat tentang arti keselamatan. Karena kalau tidak, maka pola hidup kita menjadi orang Kristen selanjutnya, pada saat kita menerima ujian iman, pada saat kita harusnya bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, tentu akan mengalami rintangan yang sangat berat dan kita mungkin tidak dengan sungguh-sungguh melewatinya. Sebab pada umumnya, konsep di dalam percaya Yesus masuk surga, dibaptis nanti masuk surga, kita menghilangkan makna arti keselamatan itu sesungguhnya. Saudaraku, memang betul tujuan iman suatu saat kita akan masuk surga. Tetapi kita harus melihat dari satu sisi siapa yang masuk surga, yaitu yang dipilih Tuhan. Tuhan memilih siapa? Tentu kembali kepada prinsip kasih itu, bahwa hanya yang benar-benar saling mengasihi ingin tinggal bersama selama-lamanya. Tuhan pasti akan ingin tinggal bersama-sama dengan orang yang mengasihinya. Saudara, kalau saudara masuk surga, dipilih Tuhan, memang sudah seharusnya. Karena sejak dari sekarang saudara benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sudah memang seharusnya dipilih Tuhan. Di mana saudara kita lihat bahwa pertama konsep tentang arti keselamatan yaitu Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi, menerima anugerah keselamatan berarti kita menerima dan percaya pernyataan kasih Allah. Jadi, anugerah keselamatan itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Ketika kapan Allah menyatakan kasih-Nya? Ketika kita masih berdosa. Ketika kita tidak mengerti kasih Allah. Ketika kita tidak mengerti kehendak Allah. Jadi, keselamatan bukan karena kita berbuat baik dulu, maka Allah ingin menyatakan kasih-Nya. Jadi keselamatan disebut anugerah, yaitu ketika kita masih berdosa. Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya. Lalu saudara, di dalam Ibrani 10 ayat 19-22,
Lalu kalau Allah yang terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kita seharusnya bagaimana? Dengan sikap yang bagaimana menerima keselamatan atau kasih Allah ini? Yaitu dengan kesungguhan hati. Yaitu dengan hati yang tulus. Kesungguhan hati itu apa? Kesungguhan hati itu termasuk adalah hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Tulus ikhlas tidak mengharapkan imbalan. Saya menerima kasih Allah, tapi saya mengharapkan imbalan untuk masuk surga. Itu tidak tulus ikhlas. Apa arti keyakinan iman yang teguh? Keyakinan iman yang teguh yaitu pertama, kita percaya 2000 tahun yang lalu Allah sudah pernah menyatakan kasih-Nya lewat Yesus Kristus di kayu salib. Kita percaya bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya yaitu sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang tidak sepatutnya menerima kasih Allah. Kita sudah meninggalkan jalan Tuhan. Kita mempercayai bahwa diri kita sudah membelakangi Tuhan. Inilah arti keyakinan iman yang sesungguhnya, iman yang teguh. Di mana kalau nanti saudara perhatikan, di 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-5, kasih itu muncul dari iman yang tulus ikhlas. Jadi segala sesuatu yang dimulai dengan keikhlasan, pasti akan menghasilkan kualitas kasih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, dari gambar ini saudara bisa memperhatikan bahwa Roma 5 dikatakan kita semua sudah berdosa dan pada saat itu Allah menganugerahkan keselamatan. Dengan sikap apa kita menerimanya? Yaitu dengan kesungguhan hati. Ibrani 10. Saudara baca di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6. Kita menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi pada saat saudara menerima Kristus, ya berarti saudara menerima kasih Allah. Kolose pasal 2 ayat yang 6. Saudara menerima Kristus, berarti saudara juga menerima Yesus. Artinya menerima keselamatan di dalam Kristus, berarti tidak bisa dipisahkan dengan kita menerima Yesus. Yaitu Yesus sudah diberikan nama di atas segala nama, kuasa di atas segala kuasa untuk menjadi Tuhan. Jadi menerima keselamatan tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kita menyatakan tekad agar Dia menjadi Tuhan, penguasa tunggal hidup kita. Itu arti kata Yesus, Dia Tuhan atas segala Tuhan. Dialah penguasa hidup kita. Selanjutnya, di dalam perjalanan rohani kita, di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-11, kita harus bertumbuh. Iman kita harus terus bertumbuh. Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kita harus mengerjakan keselamatan kita. 2 Petrus 3 ayat 18, kita harus bertumbuh di dalam anugerah kasih karunia Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Efesus pasal yang 4 ayat 17-32, kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita harus sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan. Diperbaharui budi kita, hati kita, pikiran kita. Hingga akhirnya 1 Petrus pasal 1 ayat yang 9. Kita mencapai tujuan iman kita, yaitu jiwa kita diselamatkan. Yaitu juga yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Oleh iman kita akan diselamatkan. Akan di sini yaitu nanti setelah di dalam surga kita setelah kehidupan, setelah meninggalkan dunia ini, kita masuk di dalam kerajaan Tuhan Allah kita. Saudara, jika kita sangat sungguh menerima anugerah keselamatan kasih Allah, seharusnya kita melakukan apa? Yaitu kita harus sungguh-sungguh rela hati hidup sesuai kehendak Allah. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dalam segala hal, kita harus hidup kudus, ingin berkenan di hadapan Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan, tanpa merasa diperintah. Contoh konkret kesungguhan hati kita. Ya, kita harus buktikan. Kita harus lebih ingin mengerti firman-Nya. Sama seperti Mazmur pasal 119. Dikatakan, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Saudara, bukti kesungguhan hati saudara harus secara konkret. Betapa rindunya saudara ingin mendengar, ingin mencari tahu tentang firman Tuhan. Betapa inginnya saudara tidak lagi mempunyai pikiran yang sia-sia yang dimiliki orang yang tidak mengenal Allah. Saudara,
apakah masuk surga adalah upah karena kita telah berusaha sungguh-sungguh mengasihi Allah? Bukan. Masuk surga bukan upah. Bukan akibat saudara dibaptis. Tetapi masuk surga memang sudah seharusnya. Karena Allah Maha tahu, Dia pasti akan memilih orang yang benar-benar tulus mengasihinya. Karena saudara mempunyai hak penuh. Ya, karena hidup saudara sudah melalui proses pertumbuhan. Dibentuk. Keinginan saudara tulus mengasihi Tuhan sudah lewat ujian-ujian. Di mana Roh Kudus juga menyatakannya bahwa kita adalah sungguh-sungguh anak Allah. Roma pasal yang 8 ayat yang ke-12 sampai 13 dikatakan Roh itu bersaksi bersama dengan hati kita, roh kita bahwa kita adalah sungguh anak Allah. Saudara, tujuan anugerah keselamatan bukanlah agar kita menjadi orang Kristen yang tahu, pandai mengucap syukur, pandai mengucapkan kalimat-kalimat rohani yang bijaksana, atau rajin mengikuti kegiatan gereja. Memang hal-hal tersebut sudah seharusnya menjadi pola hidup kita. Tetapi respon kita yang paling penting terhadap anugerah keselamatan, Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6, yaitu kita menjadikan Dia Tuhan penguasa hidup kita. Dan kasih kita kepada Dia adalah kasih yang tulus, di mana kasih ini akan terus diproses, dibentuk selama perjalanan hidup kita, selama perjalanan iman kita setelah kita dibaptis. Itulah arti keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin.